Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pagi ini kita bisa beribadah bersama di minggu ini. Walaupun ibadah ini masih lewat online, tapi mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Mari kita awali ibadah ini dengan pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Untuk mengawali ibadah pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih pimpinanmu, penyertaan-Mu dalam kami istirahat semalam. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk pagi ini kami dapat beribadah di hari Minggu ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini Bapa. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu berbahasa Jawa yang mengatakan jika hidup kita harus bergantung pada Tuhan. Jika kita bergantung padanya, damai sejahtera akan kita dapatkan. Apapun yang kita lalui, apapun yang kita lewati, rintangan dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Gandul Gusti. Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wangi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wangi Gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, uripku rasa seneng. Saben dina kula nggih Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wangi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wangi Gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, uripku rasa seneng. Saben dina kula nggih Gandul Gusti. Saben dina kula nggih Gandul Gusti. Saben dina nggih kula Gandul Gusti. Saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk mengantar kita ke doa syafaat, mari kita pujikan Saat Mata Dipejamkan. Dipejamkan saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Mata dipejamkan saat kita tekun dalam doa, kita berbicara
dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah hidupmu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Selamat pagi. Kita akan doa syafaat. Mari kita kesatukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang makasih yang ada dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Kau telah limpahkan buat kami hari lepas hari, khususnya seminggu lamanya yang telah kami lalui Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami, setiap apa yang kami makan, setiap apa yang kami minum, setiap dalam pekerjaan kami, di setiap kaki melangkah, Engkau masih menyertai, Engkau memimpin, Engkau membuka pintu-pintu rezeki buat kami, Engkau berikan keselamatan buat kami, serta Engkau berikan kesehatan terutama ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk semua berkat-Mu atas kami semua jemaat GKI Mikrasak. Bapa yang makasih yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarkan kami selalu bersyukur dalam segala hal perkara, walaupun di dalam masa-masa sulit, perekonomian sulit, COVID ya Tuhan, biarlah Engkau tetap memberkati kami dan rasa syukur dalam hidup kami selalu hadir ya Tuhan. Bapa yang makasih, kami juga mohon penyertaan-Mu selalu dan selalu dalam setiap kehidupan kami, khususnya jemaat GKI Mikrasak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kebaktian yang akan dilaksanakan untuk minggu depan secara offline Bapa. Kami mohon Kau turut campur di dalamnya. Biarlah Roh Kudus turun di atas kami semua. Di masa-masa sulit ini Tuhan, biarlah juga Engkau berkati kami semua bisa hadir Tuhan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu secara langsung Bapa di tempat ini khususnya. Kau berkati semua hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, Pak David khususnya Tuhan, biarlah Engkau pakai dia secara luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan pagi ini, biarlah Engkau berkati, Kau pakai secara luar biasa untuk Pak Arson ya Tuhan, untuk menyampaikan warta gembira Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan pada kami semua di tempat ini Tuhan. Kau berkati, Kau rapi, Kau berikan hikmat yang luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk lansia Tuhan di tempat ini. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kesehatan, damai sejahtera,
dan sukacita di masa tua mereka penuh dengan curahan berkat yang daripada-Mu, sehingga mereka merasakan bahwa kasih-Mu tak pernah tertinggal. Kau tak akan pernah melupakan mereka yang lansia Tuhan. Kau selalu membimbing dan menuntun di setiap langkah hidup mereka. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan, dimanapun lansia berada, di luar kota maupun di tempat di desa ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang jauh-jauh dari jangkauan kami, anak-anak kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka semua dengan kasih-Mu Tuhan. Kami hanya mampu berdoa ya Tuhan, tapi tidak dapat melakukan apapun karena keterbatasan kami sebagai manusia. Tetapi Engkau Tuhan, biarlah kami mohon perlindungan-Mu atas mereka, dijauhkan mara bahaya dan rancangan kecelakaan, penyakit apapun bentuknya ya Tuhan, tidak akan menyentuh mereka karena darah-Mu yang kudus melindungi mereka selalu. Berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam studi mereka, berkati dalam segala hal yang mereka lakukan yang di luar kota ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pemuda remaja, untuk sekolah minggu, untuk kaum pria Tuhan, untuk kaum wanita. Kami juga berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Biarlah suatu hari nanti mereka juga dapat berkumpul melakukan kebaktian secara offline Tuhan. Kau berkati dalam kesehatan mereka semua ya Tuhan. Kau berkati di dalam iman mereka yang selalu bertumbuh Tuhan, untuk saling berbagi ya Tuhan di dalam kasih-Mu. Bapa yang makasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dari yang tingkat pemerintahan terendah sampai teratas ya Tuhan, untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Biarlah Kau berikan kebijaksanaan, Kau berikan hikmat yang luar biasa untuk memimpin negara kami untuk menjadi lebih dan lebih lagi takut akan Tuhan, sehingga berkat-Mu tercurah atas bangsa kami ya Tuhan. Juga untuk desa kami Kerasa ya Tuhan, Bangsri ini, kami mohon biarlah Engkau berkati, Engkau pimpin, Engkau tuntun di dalam perekonomiannya, Kau berkati, Kau curahkan berkat atas desa kami ya Tuhan. Biarlah juga penyakit COVID tidak semakin bertambah, justru semakin berkurang ya Tuhan. Kau berikan kesadaran dalam masyarakat sekitarnya untuk melakukan apa yang harus dilakukan di dalam masa-masa COVID ini, dalam menggunakan masker. Kau berikan kesadaran untuk menjaga jarak, juga Engkau berikan kesadaran pada mereka ya Tuhan. Bapa yang makasih yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengembalakan di gereja ini ya Tuhan, untuk Pak Arson, Bu Arson, Pak Niko dan Bu Niko. Biarlah Engkau berkati mereka secara luar biasa juga Tuhan, berkati dalam kesehatan, cukupkan apa yang mereka butuhkan, anak, cucu, menantu. Kau berkati secara luar biasa Tuhan, khususnya kesehatan ya Bapa. Biarlah kasih-Mu tercurah dan berkat-Mu tercurah atas mereka semua, pribadi lepas pribadi, juga keluarga lepas keluarga. Bapa yang makasih yang adalah dalam kerajaan surga, doa ini jauh dari sempurna, tapi kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakannya Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepadamu ya Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata
firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Pelukanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat GKI Mikrasak dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang ikut beribadah bersama dengan kami GKI Mikrasak di berbagai tempat yang dapat mengikuti ibadah kami ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan berita firman Tuhan pagi ini. Tetapi sebelumnya, mari Bapak Ibu kita satukan hati dan kita berdoa bersama-sama meminta pimpinan Tuhan bagi kita semua. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk kasih setia anugerah yang terus Engkau nyatakan bagi kami sampai hari ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Pagi ini kami mau kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Hamba mohon urapan-Mu menyertai hamba-Mu dalam keterbatasan sebagai manusia. Hamba mohon penyertaan tangan kasih-Mu memampukan hamba-Mu untuk membahasakan firman Tuhan bagi kami semua. Supaya baik hamba yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan, kami beroleh berkat dari firman-Mu. Kami pelihara supaya bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-40 sampai ayat yang ke-42, dan dilanjut dengan 49 sampai ayatnya yang ke-56. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai 42 dan 49 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat.
Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratap anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja bagi Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga tentunya. Ada orang yang terus bergumul sekian lama ternyata juga tidak memiliki anak. Tetapi ketika bergumul lama dikasih anak cuma satu. Sudah bergumul begitu lama, anaknya cuma anak tunggal satu-satunya. Bapak Ibu, tentu saja anak tunggal, anak itu pasti akan sangat dikasihi, pasti sangat dicintai. Karena hanya satu-satunya anak yang dimiliki. Bapak Ibu, tentu saja ini menjadi sebuah rasa kehilangan yang akan sangat besar terjadi ketika anak tunggal itu mengalami kondisi yang tidak baik. Entah kecelakaan, entah sakit, entah diculik orang, ataupun mungkin mengalami kondisi-kondisi yang tidak biasa yang mengakibatkan orang tua akan sangat ketakutan, orang tua panik, orang tua juga mungkin harus mengalami kondisi yang begitu berat sehubungan dengan anak satu-satunya. Rupa-rupanya peristiwa ini pun pernah terjadi dalam masa ketika Tuhan Yesus melayani selama dia hidup di dunia ini. Dikisahkan dalam pembacaan kita bahwa ada seorang anak perempuan berusia kurang lebih 12 tahun. Dia anak seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Dan Alkitab mencatat dia anak tunggal dari Yairus dan istrinya. Alkitab memberikan sedikit gambaran tentang anak ini, tidak terlalu banyak. Namanya siapa, dia sakit apa, dan kemudian dia lahir pada ketika ayah dan ibunya berusia berapa, apa sudah tua atau masih muda, dan seterusnya. Tetapi di situ dicatatkan dengan begitu jelas bahwa dia hanya memiliki seorang anak perempuan yang berumur kira-kira 12 tahun. Dan Alkitab mencatat dia anak satu-satunya. Anak tunggal. Dan apa yang terjadi dengan anak ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Anak ini hampir mati, kata firman Tuhan. Anak ini mengalami satu kondisi yang luar biasa. Dia koma, entah apa yang menyebabkan dia hampir mati. Alkitab tidak menjelaskan dengan begitu detailnya.
Tapi yang pasti ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Apalagi dia anak tunggal satu-satunya dari seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dengan tergesa-gesa, Yairus datang untuk menjumpai Yesus. Ya, mendahulunya ada sebuah peristiwa di Gedara, dan waktu itu orang banyak juga terus menanti-nantikan Yesus untuk datang. Dan kemudian Yairus pun ikut datang ketika mengetahui bahwa Yesus ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yairus datang dan Alkitab berkata dia tersungkur di kaki Yesus. Tentu saja Alkitab tidak memberi catatan lebih banyak tentang apa yang dipercakapkan. Tapi kalau mungkin kita bisa sedikit membuat semacam reka ulang. Mungkin Yairus berkata, "Rabi, guru, anakku perempuan satu-satunya sekarang koma. Datanglah ke rumahku, sembuhkanlah dia, tolonglah dia." Bapak Ibu, mungkin disertai dengan tangisan penuh haru dan penuh pengharapan. Alkitab berkata, Yesus kemudian menuju ke tempat itu. Tapi sayangnya Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan didesak oleh banyak orang. Bapak Ibu, mari kita lihat kondisi yang terjadi dengan Yairus serta keluarga yang menanti di rumah. Anaknya koma, hampir mati, dan Yairus berharap Yesus datang untuk menolongnya. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan Yesus didesak oleh banyak orang. Dan di tengah perjalanan itu pun ada satu hal yang terjadi yang mengakibatkan waktu Yesus tersita. Ketika seorang yang sudah 12 tahun sakit pendarahan menjamah jubah Yesus. Ini bagian lain yang pada hari Kamis kemarin saya sudah sampaikan dalam renungan rumah tangga bagi Bapak Ibu Saudara semua. Bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dia sudah menghabiskan banyak uangnya, sudah datang kepada dokter paling hebat se-Israel untuk mendapatkan kesembuhannya, tetapi percuma, sia-sia. Dia tidak mengalami kemajuan apa-apa, bahkan sakitnya lebih parah. Kata kitab suci kita, semua barangnya habis tapi dia tidak sembuh. Bapak Ibu, di tengah jalan ketika Yesus mau menuju ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya, Bapak Ibu, tujuan Yesus utama adalah seorang anak dari Yairus. Wanita ini bukan tujuan utama Yesus, dia hanya ketemu Tuhan Yesus di jalan. Dan dia tidak melakukan tindakan yang terlalu berlebihan untuk menarik perhatian Yesus. Dia hanya sekedar menjamah ujung jubah Yesus dan ada kuasa yang mengalir dari tubuh Yesus. Dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah? Lalu kemudian muridnya berkata, Tuhan, di sini banyak orang yang datang pegang engkau, kami tidak tahu siapa yang pegang. Mungkin kalau bahasa kerennya Tuhan Yesus ini terlalu gimana ya, orang berdesak-desakan kayak gini kok mau tahu siapa yang pegang katanya. Tapi Yesus bilang ada kuasa yang luar biasa mengalir. Dan wanita itu tampil ke depan dan berkata, aku yang memegang. Asal ku jamah saja jubahmu, pasti aku sembuh. Dan mujizat terjadi. Tapi itu frame yang lain, Bapak Ibu. Mari saya ajak Bapak Ibu kembali berpikir, memposisikan diri sebagai seorang yang bernama Yairus. Bukankah yang dinantikan di rumahnya adalah anaknya yang sudah sekarat? Saya yakin betul Yairus mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya. Mungkin ya Bapak Ibu, loh ini Yesus ini bagaimana? Prioritas itu ke rumah saya. Dia sudah hampir mati, wanita ini ya mungkin juga sakit ya. Mungkin waktu itu Yesus juga tidak tahu. Harusnya Yesus berlalu begitu saja. Harusnya cepat-cepat ke rumah saya. Mungkin begitu.
Tapi Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah mencatat reaksi dari seorang Yairus. Itu berarti Yairus dengan sepenuh hati menerima. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu berpikir, mungkin kalau Bapak Ibu datang ke Pak Niko atau ke saya, lalu kemudian ada orang yang sudah sakit parah di rumah, lalu minta didoakan. Lalu dalam perjalanan mungkin Pak Niko atau saya ketemu orang yang jatuh dengan motor, lalu tiba-tiba tiba-tiba kami harus menolong, dan kemudian ketika tolong diangkat ke mobil, dibawa minta tolong orang bawa ke rumah sakit, lalu tiba sampai di rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya mungkin Bapak Ibu protes dengan kami. Loh Pak Niko kok datang kok lama amat, gini-gini, anak lu makin parah Bapak Ibu. Nanti kita lihat apa yang terjadi beberapa waktu kemudian sesudah Yesus berbicara dengan wanita ini. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan reaksi dari seorang Yairus. Saya yakin betul ketika Yairus tersungkur di kaki Tuhan meminta pertolongan, dia pasrah kepada Tuhan. Dia berserah total kepada Tuhan. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat, saya percaya pasti yang terbaik. Dia tidak komplain kepada Tuhan tentang waktunya. Mungkin bisa saja dia juga grundel. Kalau mungkin Bapak Ibu jadi saya, Yesus ini bagaimana, anak saya di rumah sudah mau mati kok. Nggak segera, tidak gage, tidak cepat-cepat ke sana. Kok ini hanya perkara orang menjamah jubah. Tapi Bapak Ibu, Yairus betul-betul luar biasa. Alkitab tidak mencatat apa-apa reaksinya yang berlebihan. Tetapi saya mengambil kesimpulan ini. Yairus betul-betul menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, bahkan ketika terjadi dialog antara Yesus dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan ini Bapak Ibu. Ketika mereka lagi sementara berbicara, ada perwakilan keluarga yang datang. Ngomong. Tentu saja yang diajak ngomong Pak Yairus Bapak Ibu. Di sana di ayat yang ke-49 ketika Yesus masih berbicara, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu, ini berarti merujuk kepada Yairus, anakmu telah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak Ibu jadi Yairus. Apa reaksi Bapak Ibu? Coba pikirkan, apa reaksi yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Kita ajak datang ke rumah, doakan anak saya. Sekarang mati. Tadi masih sekarat, kudune kalau Yesus datang dia nggak mati. Bapak Ibu, yang terjadi, Alkitab bilang perwakilan keluarga datang. Ya tentu saja bisa adiknya Pak Yairus, atau mungkin adik iparnya, atau mungkin orang yang tetangganya, atau mungkin orang suruhannya untuk datang bicara kepada Pak Yairus. Pak, anakmu wes oga enek, wes nggak usah menyusahkan guru lagi. Bapak Ibu, apa reaksi dari seorang Yairus? Alkitab tidak mencatat apa-apa tentang reaksi dari seorang bernama Yairus. Saya yakin betul ini anak tunggal, tentu anak yang dikasihinya. Saya yakin Yairus pasti meneteskan air mata. Kalaupun lebih dramatis lagi, mungkin dia menangis dan dia memeluk Yesus. Tanpa mengucap satu kata, dia peluk Yesus dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu, anak satu-satunya meninggal. Pertanyaannya, apakah Yesus peduli? Apakah Yesus tega membiarkan peristiwa ini terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang menyampaikan pesan itu kepada Yairus, di tengah tangisnya Yairus, Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat.
Alkitab kembali tidak mencatat apa reaksi dari seorang Yairus tentang perkataan Yesus ini. Tapi saya yakin betul, di tengah tetesan air matanya dia tahu betul yang bicara kepadanya Yesus yang melakukan mujizat. Yesus yang dia tahu betul telah melakukan banyak sekali mujizat. Orang itu yang bicara kepadaku bahwa tenang saja, jangan takut. Maka saya yakin Bapak Ibu, Yairus mengalami satu kekuatan iman yang luar biasa. Satu kekuatan yang datang kepada Yairus yang berasal dari Tuhan. Kekhawatiran waktu itu pun sekejap hilang, karena dia tahu siapa yang bicara kepadanya. Yesus Sang Juru Selamat. Yesus Tuanku yang agung. Yesus Tuhanku yang bicara padaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu Yesus segera ke rumah Yairus, meninggalkan wanita yang telah mengalami kesembuhan Allah yang ajaib itu. Dia ke rumah Yairus. Dia masuk ke sana hanya ditemani oleh beberapa muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, Yairus dan istrinya. Ketika mereka masuk, mereka melihat banyak orang telah menangis. Tangisan pecah dengan luar biasa. Mungkin juga ada orang yang menangis sampai dibilang, oh Tuhan Yesus ini gimana? Wes tawan iki wes komaket mau kok ora teko-teko. Mungkin orang-orang di sekitar mulai ada yang menangis mempersalahkan Yesus. Udah iya toh, kok ngene-ngene sudah telat, udah mati. Mereka nangis, nggak ngerti apa ini anak tunggal, udah gitu anak pemimpin rumah ibadah. Harusnya dia mendapat prioritas penting tuh Tuhan Yesus. Dia itu anak Pak Pendeta, kalau zaman sekarang mungkin pemimpin rumah ibadat atau Pak Penatua. Dia harus mendapat prioritas utama. Kenapa tidak datang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi juga di tengah-tengah tawa itu, di tengah-tengah tangis itu, ada juga yang tertawa Bapak Ibu. Kenapa penyebabnya? Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Orang banyak yang tadi mungkin yang ikut nangis, saiki malah ketawa Bapak Ibu. Ya apa iso, wes mati kok, wes ora ene napas seket mau kok. Sudah mati dari tadi, sudah tidak ada napasnya. Yesus bercanda saja. Yesus ngeles. Bisa jadi orang-orang waktu itu berkata demikian. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat terjadi. Sekali lagi Alkitab tidak mencatat satupun reaksi yang aneh dari seorang Yairus. Mungkin ketika orang lain sementara tertawa, dia tetap percaya bahwa yang bicara kepadaku, yang bilang anak saya tidak mati itu Yesus. Maka saya akan terus percaya Yesus. Maka betul Bapak Ibu, ketika Yesus masuk ke ruangan itu dan dia berkata, hai anak, bangunlah. Maka seketika itu juga roh itu kembali kepada anak itu. Dia bangkit dari kematiannya. Dan Tuhan Yesus menyuruh memberikan makan kepadanya. Untuk membuktikan kepada semua orang bahwa anak ini benar bangkit. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna rohani yang dapat Bapak Ibu dan saya terima hari ini? Yang pertama, setiap problem, setiap masalah, seberat apapun yang Bapak Ibu hadapi, datang, tersungkurlah di kaki Yesus. Mintalah pertolongan kepadanya. Saya pastikan dan saya yakinkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang Bapak Ibu dan saya percayai, yang hari ini kita baca ceritanya di dalam kitab suci kita, Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun masalah Bapak Ibu dan saya pagi ini, seberat apapun, Dia pasti akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu janjinya.
Maka ketika Yairus tahu anaknya sudah hampir mati sekarat, dia datang kepada Tuhan. Dia berlutut di kaki Tuhan. Dan dia memintakan pertolongan Tuhan kepadanya. Yang pertama, apapun masalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, datanglah kepada Tuhan. Berlututlah, tersungkurlah di kakinya. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi masalah yang begitu berat, Tuhan Yesus tidak mengerjakan mujizat dengan instan. Ada waktu, ada proses yang harus Yairus alami. Dan saya pastikan waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan tahu mengatur waktu dengan begitu luar biasa. Sehingga anak Yairus yang telah mati itu dibangkitkan kembali. Sesudah terjeda sesaat dengan pertemuan Yesus dengan wanita yang telah mengalami 12 tahun sakit pendarahan. Ada seakan koma di sana, tetapi koma itu belum berakhir. Masih ada lanjutannya. Dan lanjutan itulah karya Allah yang ajaib yang dialami oleh seorang Yairus. Jadi kalau sampai hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah datang berlutut kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, tapi Tuhan belum datang, Tuhan belum mengulurkan tangannya kepada Bapak Ibu, pertolongannya belum sampai kepada Bapak Ibu, itu komanya, itu jeda sesaat yang Tuhan kasih buat Bapak Ibu untuk terus meyakini bahwa tangan pemeliharaan Tuhan akan terus bekerja sesudah koma itu untuk mengerjakan proses selanjutnya, sehingga mendatangkan mujizat besar bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang terakhir, Bapak Ibu, jangan dalam waktu menunggu itu, jangan tertawakan mujizat. Jangan tertawakan waktu Tuhan yang tak kunjung datang itu. Sebab kalau waktu Tuhan sudah datang, ketika pintu sudah dibuka, tidak ada yang dapat menutup. Percayalah, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Ada satu pujian yang bagus itu ya Bapak Ibu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Yairus yang terjeda sekalipun sampai pada akhirnya anaknya dijamah oleh Tuhan dan sembuh, itu waktu Tuhan yang terbaik. Karena mujizatnya dinyatakan begitu luar biasa. Tentu saja orang mati dibangkitkan jauh lebih heboh ketimbang dari patah tangan lalu tangannya disembuhkan. Atau mungkin buta bisa melihat, ya mungkin sama-sama mujizatnya. Tapi spektakulernya justru ketika orang mati itu dibangkitkan. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, di tengah waktu jeda menanti proses Tuhan itu, jangan pernah berhenti percaya kepadanya, atau bahkan mentertawakan waktu Tuhan itu. Tapi tetaplah setia dalam menanti waktu Tuhan. Seperti Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu selamat. Kalau hari ini pun juga engkau sementara menghadapi pekerjaanmu yang sementara berhadapan dengan persoalan yang berat, Yesus berkata jangan takut, percaya saja, pekerjaanmu pasti akan saya tolong. Apapun yang terjadi pada masalahmu, aku akan menolong. Jangan takut, tangan Tuhan pasti akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari datang tersungkur di kakinya. Percaya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Dan pada akhirnya pertolongan Tuhan itu datang menghampiri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.
tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan pagi ini. Kalau seandainya pagi ini Bapak Ibu Saudara dan saya yang sementara menghadapi persoalan-persoalan yang berat, yang mungkin menghadapi kondisi seperti Yairus yang sudah kritis, tetapi ada waktu jeda yang Tuhan pakai, yang seharusnya ditolong, tetapi Tuhan seakan-akan menunda waktu sejenak. Mari Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa kepada Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus yang maha baik, pagi ini Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang hari ini berharap akan pertolongan. Berkatilah ya Tuhan. Hamba berdoa kepada mereka supaya mereka semua hari ini percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hamba berdoa supaya firman-Mu pagi ini betul-betul datang kepada mereka, menguatkan mereka, supaya mereka semua percaya akan kuasa-Mu, bahwa ya dan amin, waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan akhirnya bukan sebuah kekecewaan tapi kebahagiaan yang datang di dalam kehidupan semua anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom. Kami minta perhatiannya sebentar untuk membacakan Warta Gereja Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Yang pertama, atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang pagi ini telah memimpin ibadah dan menyampaikan firman-Nya. Kiranya Tuhan akan selalu menolong dalam pelayanan dan keluarga selanjutnya. Yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati dalam usaha dan pekerjaan Bapak dan Ibu. Yang ketiga, untuk minggu depan tanggal 15 November 2020, kebaktian akan diadakan secara offline atau secara langsung di gereja ini. Tepatnya seperti biasa jam 6.30 pagi. Mohon Bapak, Ibu semua dapat mempersiapkan diri, tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker dalam kebaktian. Yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudari Ernawati, putri Bapak Sulkan 4 November. Kiranya panjang umur, damai sejahtera dan sukacita, kebahagiaan selalu turun dan terberkati untuk Saudari Ernawati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kiranya cukup sekian warta jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih. Pujian sudah kita naikkan, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Tiba saatnya kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing, kembali ke hidup kita masing-masing, namun kita perlu tahu bahwa di setiap hidup kita pasti ada Tuhan yang pimpin. Setiap kita melangkah maju ke depan, pasti ada Tuhan yang ada di depan kita untuk memimpin kita. Mari kita nyanyikan pujian Tiap Langkahku.
membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan di segala zaman, abad dan tempat, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua arahkan hatimu kepada Bapa di surga, tengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjaga roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah supaya minggu depan kita dapat berkumpul bersama-sama di ibadah offline, ibadah tatap muka di gedung gereja ini. Mari kita siapkan diri kita, tidak sabar untuk bertemu kembali di gereja ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.